apa kabarnya pagi hari ini? Kenalkan, nama kakak Kak Esti. Nah, pagi hari ini kita patut bersyukur loh, karena kita masih bersama-sama mau beribadah, memuji Tuhan melalui online. Nah, adik-adik, hari ini kakak akan mengajak adik-adik semua untuk memuji Tuhan dan juga mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kami. Tuhan, pagi hari ini kami mau datang kepada Tuhan untuk memuji dan juga mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami semua. Amin. Adik-adik tahu nggak kenapa Tuhan Yesus datang ke dunia? Alkitab mengatakan bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan semua orang yang berdosa, termasuk kakak dan adik-adik. Kok Tuhan Yesus mau sih datang untuk menyelamatkan kita orang berdosa? Karena Dia sangat mengasihi dan mencintai kita semua. Untuk itu, kakak mengajak adik-adik semua untuk menaikkan pujian Yesus cinta semua anak. Nah, adik-adik, tiba waktunya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun, sebelumnya kakak akan mengajak adik-adik semua untuk berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong berkati kami semua. Terima kasih Tuhan, kiranya kami semua dapat mengerti firman-Mu. Amin. Adik-adik, di sebuah kota yang bernama kota Yeriko, ada seorang yang sangat kaya raya. Dia punya banyak uang, banyak perhiasan emas seperti ini, dan dia juga punya baju yang indah-indah. Wah, senang sekali ya. Kalau adik-adik punya banyak uang, senang nggak? Wah, kalau kakak sangat suka sekali. Karena dengan uang banyak kakak bisa beli rumah, bisa jalan-jalan, bisa beli makan, dan sebagainya. Tapi sayangnya, si Sakyus ini mendapatkan uangnya bukan dengan jalan yang baik. Kok bisa, Kak? Iya, karena dia bekerja sebagai kepala pemungut cukai. Loh, pemungut cukai kan nggak apa-apa, kan pekerjaan. Betul, tapi yang salah adalah si Sakyus ini, dia menagih pajaknya melebihi apa yang seharusnya. Misal, orangnya seharusnya bayar 5.000, tapi si Sakyus mintanya 10.000, 15.000. Kan nggak boleh, itu namanya memeras. Nah, karena seperti itu, banyak orang-orang yang tidak menyukai Sakyus. Dia dibenci oleh orang-orang. Suatu hari, Tuhan Yesus datang ke kota Yeriko, adik-adik. Nah, semua orang yang di kota Yeriko sangat sukacita. Mereka semua ingin melihat Tuhan Yesus. Dan kabar berita ini terdengar oleh Sakyus. Nah, Sakyus
juga penasaran adik-adik. Siapa sih Tuhan Yesus itu? Spesial banget, kok semua orang ingin melihatnya? Kemudian Sakeus keluar dari rumah, dia berlari mendahului orang banyak itu. Tetapi sesampainya di sana, dia nggak bisa melihat adik-adik. Kenapa? Karena badannya pendek, dia tertutup oleh orang-orang banyak. Kemudian dia berpikir sejenak, gimana caranya saya bisa melihat Tuhan Yesus? Kemudian dia menengok ke kanan, kiri. Ada pohon. Saya akan memanjat pohon itu, dan dari atas pohon itu saya akan melihat Tuhan Yesus. Kemudian Sakeus berlari ke pohon itu dan dia memanjatnya. Dan dari atas pohon itu, betul nih, Sakeus bisa melihat Tuhan Yesus. Nah, ketika Tuhan Yesus melewati tempat itu, Tuhan Yesus berhenti sejenak dan dia melihat ke atas. Wah, Sakeus yang di atas pohon. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada Sakeus, "Hai Sakeus, turunlah, karena hari ini juga aku akan menumpang di rumahmu." Wah, Sakeus sangat sukacita. Dia langsung turun dari pohon dan dia mengajak Tuhan Yesus ke rumahnya. Nah, adik-adik, tapi orang-orang di sekitarnya, orang banyak itu, mereka bersungut-sungut. Mereka bilang satu dengan yang lain, "Kok Tuhan Yesus mau ke rumah orang berdosa? Kita kan tahu kalau Sakeus itu orang berdosa. Dia suka memeras orang miskin, memeras kita. Kok Tuhan Yesus mau menumpang di rumahnya?" Kemudian orang banyak ini juga mengikuti mereka ke rumah Sakeus. Nah, sesampainya Tuhan Yesus di rumah Sakeus, Tuhan Yesus memberitakan firman Tuhan kepadanya. Nah, kemudian Sakeus berkata nih kepada Tuhan, "Tuhan Yesus, setengah dari harta milik saya akan saya bagikan kepada orang-orang miskin. Dan apabila ada orang yang saya curangi, saya akan kembalikan 4 kali lipat." Wah, semua orang heran. Kok Sakeus bisa melakukan seperti itu? Orang yang suka memeras kita, dia mau membagikan hartanya buat kita semua. Kemudian Tuhan Yesus menjawab Sakeus, "Pertobatan telah terjadi di rumah ini, karena anak ini juga anak Abraham. Karena anak manusia mencari dan menyelamatkan yang hilang." Wah, adik-adik, semua orang bersuka cita karena terjadi pertobatan. Sakeus, orang yang berdosa, Tuhan telah cari. Sakeus, orang yang terhilang, Tuhan telah menyelamatkannya. Adik-adik, kita sangat bersyukur karena kita memiliki Tuhan Yesus. Kita juga sama seperti Sakeus sebenarnya, orang-orang berdosa. Tapi Tuhan Yesus mau datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan kita. Kita yang seharusnya dihukum karena keberdosaan kita, tapi Tuhan Yesus datang mencari dan menyelamatkan kita. Nah, dari pelajaran ini, adik-adik juga kepada teman-teman adik-adik, kalau yang melihat adik-adik, teman-teman adik-adik nakal dan sebagainya, adik-adik tidak boleh membenci dan juga tidak boleh membalas, tetapi adik-adik memberitakan firman Tuhan, menceritakan bahwa Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita semua. Jadi kita tidak boleh nakal, tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi harus mengasihi dan mencintai semuanya, seperti Tuhan Yesus mengasihi dan mencintai kita semua. Adik-adik, cerita tentang Sakeus tadi ada di Lukas pasal 19 ayat pertama hingga ayat yang ke-10. Adik-adik, hari ini
kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan belajar bahwa Tuhan Yesus mengasihi dan mencintai kita semua orang yang berdosa. Untuk itu, kakak dan juga adik-adik harus berbuat baik, juga mengasihi, tidak boleh nakal, tidak boleh jahat sama orang, tidak boleh menipu orang, tidak boleh memeras orang lain, tetapi harus berbuat adil, harus mengasihi teman-teman semua, dan memaafkan teman-teman yang mungkin jahat sama kita. Demikian cerita firman Tuhan dari kakak hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Tadi ceritanya kan Sakeus, berarti kita membuat sebuah pohon yang dipanjat oleh Sakeus, yaitu ini caranya. Kertas kita gunting-gunting bulat berbentuk daun seperti ini ya. Kita buat dua. Nah, satunya nanti ditempel kertas putih, yang satunya dikasih lubangan. Nah, terus ini pohonnya. Lalu yang tadi kasih putih tadi taruh bawah, terus yang ada lubangnya di atas kita tempel. Nah, jadinya seperti ini anak-anak ya, dikasih mata sama hidung, atau kita buat yang ini lebih bagus. Oke, yuk kita siap, semangat membuat aktivitas.